Power Tips persembahan Dinarji Indonesia masih membahas tentang mentoring dan juga coaching, hal-hal yang sering kita dengarkan di hari-hari ini, belakangan ini, dan mungkin sedang Anda lakukan. Ya, kita sudah membahas tentang apa, kapan, dan juga mindset yang harus dimiliki. Nah, merangkumnya dalam episode ini, bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang mentor dan juga seorang coach. Masih bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Bu Vera. Halo, jumpa lagi. Jumpa lagi. Ini episode terakhir dari rangkaian Power Tips Coaching dan Mentoring in Leadership, Bu Vera, tentang bagaimana caranya untuk bisa menjadi mentor dan juga bisa menjadi coach. Gimana, Bu? Oke. Bagaimana, coach dulu apa mentor dulu nih? Coach dulu deh, urutan abjad C dulu. Oke deh, Pak. Abjad ya. Jadi kalau coach itu yang harus apa sih, bagaimana ya? Bagaimana menjadi seorang coach ya. Nah, yang perlu dilakukan aja ya, langsung ya, Ya. pada saat kita melakukan coaching ya. Yang pertama-tama yang paling awal dan paling penting adalah build trust. Oke. Ya, jadi kita mesti build rapport nih sama dia, frekuensinya mesti nyambung ya, dia mesti trust sama kita, dia yakin bahwa kita nggak akan harming ya. Ini kita ngomonginnya larinya tuh ke development, karena biasanya kan yang mementor ini kan yang mengcoach ini kan si leader juga, jadi ini Betul. ada performance juga nantinya ya. Jadi kita percaya bahwa ini nggak ada hubungannya dengan your performance gitu ya. Ini mesti di-build dulu di awal. Nah, kalau sudah mulai melakukan coachingnya, itu pakailah pertanyaan, ya, karena kita di sini tidak memberi direction, kita tidak memberi solusi, kita mau menggali, mengupas, gitu, ya. Jadi kita memakai pertanyaan, ya, dan tentunya kalau memakai pertanyaan harus pertanyaan yang tepat, jangan salah pertanyaannya. Misalnya? Jadi misalnya gini. Kira-kira kamu ada masalah nggak? Ya, jawabannya enggak, gitu. Ya kan? Jadi kita oke, apa yang selama ini menjadi kendala misalnya, ya, yang membuat sulit tuh apa? Jadi kita pertanyaannya tuh tepat gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, ya ini apa, katanya ada lagi apa enggak? Selain itu apa lagi? Ya, jadi kita menggali, namanya kan menggali, gitu, ya. Lalu kita juga bisa pakai, oke, yang paling penting apa buat kamu? Ya, atau yang paling signifikan tuh yang mana? Yang paling nggak penting yang mana? Jadi itu kita menggali itu seperti itu. Ya, lalu misalnya yang mana yang menurut kamu tuh paling mudah untuk dilakukan pertama kali? Ya, jadi itu kita memang harus selalu pakai pertanyaan, ya. Dan memang harus membuat positif gitu. Jadi misalnya gini, saya tuh misalnya ini contoh agak ekstrim ya supaya gampang. Saya tuh nggak mau tinggal di Jakarta. Negatif, ya. Nah, kita tanya, oke, kalau nggak mau tinggal di Jakarta, bukan tanya kenapa enggak, kita nanya, oke, kalau nggak mau tinggal di Jakarta, kamu mau tinggal di mana? Ya, jadi kita positifkan tuh. Jadi dari complaining about tinggal di Jakarta, kita tanya, oke, jadi kalau nggak mau di Jakarta, kamu di mana? Mau di mana? Ya nggak tahu, pokoknya nggak di Jakarta. Oke, ya. Oke, kamu kepengen tinggal di kota yang seperti apa? Kan? Yang tenang, yang nggak macet, yang segala macam gitu kan, gitu ya. Oke, itu kan berarti dia menjawab kenapa dia nggak suka tinggal di Jakarta, betulnya, ya kan? Nah, kita tanya, oke, nah kira-kira kota yang seperti kamu gambarkan tadi itu kota apa? Ya, jadi kita bertanyanya itu selalu mempositifkan, gitu. Ya, itu pertanyaan coaching. Nah, lalu kalau kita namanya bertanya, pasti kan harus mendengarkan ya jawaban dia apa. Ya. Nah, kadangkala pada saat kita tanya, dia juga belum punya jawabannya, jadi dia akan mikir. Ya. Nah, pada saat dia lagi mikir, kita diem. Oh. Ya, kita diem, kasih dia space. Dia lagi mikir apa ya? Mungkin ini, mungkin itu. Kalau dia lagi kayak gitu, kasih space.
Kadang kan gemes kan, Bu? Iya, jangan tanya, "Apa dong? Ayo dong, Iya, ngomong iya, apa iya, iya. dong?" Kan nggak bisa mikir dianya, makin stres gitu kan, malah Hmm, jadi stres gitu, ya. Kasih space, gitu, ya. Jadi memang harus sabar, kalau coaching itu udah definitely harus sabar deh, ya. oke. Jadi kasih dia space, kasih dia waktu untuk dia mikir, mendigest gitu, ya. Nah, itu kita kita listening. Nah, nanti kalau dia sudah menjawab, ini, itu ya, nah itu tugas kita tuh mendengarkan untuk kita bisa mapping. Jadi biasanya kalau saya melakukan coach itu, kalau saya melakukan coaching, saya nulis di kertas. Jadi jawaban dia tuh saya tulis di kertas, bahkan saya gambar, ya. Dan biasanya saya barengan, jadi dia bisa lihat apa yang saya tulis dan yang saya gambar. Hmm. Heeh, ya. Dan kadang-kadang nih baru nulis gitu, terus dia udah lihat gini, "Oh iya ya, berarti memang bukan itu masalahku. Masalahku tuh yang ini nih sebenarnya." Gitu. Oke. Jadi kita nulis gitu ya, kita mappingin gitu pemikiran, karena kan lagi ruwet bumpet nih di Ya, sini, ya, kita ya. mappingin gitu ya. Nah, lalu kita memang tugas kita membangun confidence. Maka tadi kan kita mempositifkan, ya, Ya, ya. membangun confidence ya. Dan juga kita encouraging, provoking, encouraging. Emang kalau gitu kenapa? Hmm. Ya, nanti kalau saya gini nanti saya dinilai begitu. Emang kalau dinilai begitu kenapa? Gitu, ya. Jadi kita memprovoke gitu, ya. Lah kamu kepengen dinilai sebagai apa? Kamu kepengen dilihat orang sebagai apa dong? Gitu, Mhm. ya. Kita memprovoke gitu. Kalau kamu udah dilihat orang sebagai begitu terus so what? Ya. Jadi kita memprovoke gitu ya, mengencourage. Bahkan kadang-kadang ada resiko. Oke, kalau ada resiko gitu, terus gimana? Mau nggak jadi? Ya enggak sih, harus dicoba ya. Heeh, oke, jadi harus dicoba. Terus kalau misalnya resikonya terjadi, what would you do? Jadi kita gitu gitu ya, selalu menggali-menggali, memprovoke gitu ya. Nah, sebagai coach itu yang penting adalah, dan ini yang paling susah biasanya, kita tidak apa ya, fixing things. Kita tidak memberikan solusi. Oke, Solusi harus datang dari si coachee. oke. Walaupun misalnya solusinya tidak kepikiran saat itu, ya sudah. Ya nggak apa-apa. Next Ya next udah kalau coaching belum session. kepikiran, ya kalau belum keluar, oke nanti kita ngobrol lagi. Coba kamu pikirin dulu. Oh, oke. Ya, 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 ya. Jadi solusi bukan dari saya. Kalau Mhm, coach itu harus dari dia, karena kan kita mau menaikkan komitmennya dia, mau mhm, menaikkan confidence levelnya dia. Jadi mhm. nggak bisa disuruh-suruh. Hmm. Dan apa yang works buat saya belum tentu works buat dia, Mhm, mhm, mhm. ya kan? Jadi nggak bisa. Kalau menurut saya sih kamu mestinya begini, 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 Mhm, begini, mhm, gitu ya, mhm. gitu kan? Kayaknya enggak deh, gitu kan ya. Mhm, mhm, Gitu mhm. ya, belum tentu begitu gitu. Jadi atau kadang-kadang dia mengeluarkan jawaban yang menurut kita, kok gitu sih jawabannya gitu Iya, kan. iya. Ya, kita tuh harus bilang, oh oke, jadi kita nggak boleh, jangan gitu dong, kamu tuh mesti begini, itu nantinya jadi mentor. Mhm. Gitu ya. Jadi kita tetap harus dari dia solusinya. Jadi kita tetap bilang, oke ya kalau menurut kamu gimana? Oke. Gitu. Ya. Jadi yang sesuai sama dia. Kalau dia bilang, saya betul-betul mentok nih Bu, tolong dong Ibu kasih saya usulan gimana. Oke, nah itu pindah topik jadi mentor. Oh, iya. Gitu. Betul, 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 betul. Nah, Itu coaching, menjadi itu coach, coaching. Ya, menjadi jadi mentor, Bu. itu Mhm. menjadi coach seperti itu. Ya, jadi we are not fixing things. Ya. Ya, semua sudah dari mereka. Karena kita dari awal kan udah percaya di awal banget, kita yakin bahwa dia bisa. Mhm, mhm. Ya, jadi itu dia yang harus come up dengan solusinya. Ya, Gitu. oke. Ya, itu Menjadi mentor. Kita tadi how to coach. be a coach. Ya. Ya. Nah sekarang kalau how to be a mentor. Ya. Nah yang pertama kalau mentor ini memang kan menaikkan kompetensi ya tujuan utamanya. Ya. Nah sebagai leader kita tuh memang kan very busy ya, sangat sibuk. Mhm. Ya, jadi biasanya waktu itu penting. Ya. Nah, suggestion saya adalah kalau kita mau start mentoring, start dari high potential. Hmm. Ya, pilih siapa nih di antara tim kita yang mau kita mentoring.
ya, yang jadi mentee kita, itu harus selected. Dan biasanya di company memang begitu, pasti selected person. Ya, jadi memang pilih yang high potential. Ya. Nah, misalnya nih mentee-nya ada banyak. Ya, let's say misalnya saya dapat misalnya 5 orang yang harus saya mentoring. Ya. Nah, waktunya nih sangat terbatas. Kan nggak mungkin saya, misalnya gini, berarti saya harus spend 5 jam gitu ya, kalau satu orang 1 jam. Belum tentu selesai juga 1 jam gitu ya. Nah, daripada nggak ada waktu untuk 5 orang ini, bisa dijadikan satu grup. Oke. Ya, jadi kalau misalnya waktu adalah very challenging, so just put a group, ya, because group time is better than no time. Oh ya. Ya, jadi daripada nggak ada sama sekali, gitu ya. Lalu seperti kemarin kita sudah bicara, jujur. Ya, kita harus jujur dalam memberikan constructive feedback. Ya, jadi jujur dan konstruktif dalam memberikan feedback terhadap progresnya si mentee. Ya, kalau memang dia bagus sekali ya kita puji. Tapi kalau misalnya kurang bagus ya kita juga ngomong apa adanya. Ya, sebetulnya kamu bisa lebih bagus lagi. Sebetulnya ini saya expect-nya bisa lebih dari ini sebetulnya. Itu oke sebagai mentor. Gitu, ya. Nah, lalu kita mesti ingat, dan ini, nah ini juga sulit ya. Kita mesti ingat bahwa tidak semua yang kita ajarkan itu works untuk si mentee. Betul. Ya. Nah, decision-nya itu ada di mentee. Yang mana yang sama dia mau di-apply. Ya, dan bagaimana cara dia meng-apply itu keputusannya ada di mentee. Ya, jadi kita jangan gue udah jadi susah nggak dilakuin gitu ya. Jangan begitu, itu nggak boleh. Jadi seorang mentor nggak boleh begitu. Jadi memang itu decision-nya si mentee. Kita boleh nanya, kamu udah coba yang ini belum? Enggak, Bu. Oke. Apa yang menyebabkan kamu nggak mau coba itu? Gitu ya. Nah, itu kita boleh nanya. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Itu dia ya. PR yang banyak tentu saja untuk Anda yang sekarang kebagian tugas menjadi coach dan juga menjadi mentor. Semoga keempat episode ini bisa membantu Anda membuka pandangan yang baru bagaimana menjadi coach, bagaimana menjadi mentor. Untuk lebih jelasnya, Anda juga bisa kontak Dinarji Indonesia tentu saja ya untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimanakah menjadi mentor dan juga menjadi coach yang efektif dalam pekerjaan Anda. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih, semoga berguna. Semoga berguna, sahabat Dinarji juga terima kasih. Kita akan ketemu di topik-topik selanjutnya. Masih di Power Tips persembahan Dinarji Indonesia. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.